Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana merefaktor halaman, menambahkan postingan baru, dan juga menambahkan Redux pada halaman tersebut. Pada materi sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan blog post baru, namun di sana kita masih menggunakan cara lama, yaitu memasukkan calling API di dalam halaman create blog post. Tidak ada yang salah di sini, semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan itu dibolehkan saja. Namun untuk merapihkan halaman ini, supaya codingannya tidak terlalu banyak seperti ini, kita bisa membuat Redux sama seperti halaman homepage, sehingga nanti di halaman create blog ini semakin tipis lagi codingannya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke halaman Reducer yang paling pertama. Kita akan memindahkan semua state yang dimiliki di sini menjadi satu tempat saja, yaitu di bagian Reducer. Nah, di sini kita akan menambahkan file baru di Reducer bernama create blog reducer.cs. Baik, sama seperti yang lain, di sini kita akan membuat initial state. Nah, initial state-nya saya akan buat menjadi dua. Yang pertama untuk form-nya, yang kedua untuk image, saya singkat aja image preview. Nah, saya akan membuat dua ini. Yang image preview ini default-nya null, sedangkan form-nya nanti akan terdiri dari title, default-nya string kosong, kemudian body, string kosong juga, baru yang terakhir image. Image ini saya buat default string kosong juga. Nah, selanjutnya setelah kita membuat initial state, kita akan membuat create blog reducer. Nah, ini sebuah function yang akan menerima state dan juga action. State ini kita set default-nya dulu menjadi initial state. Nah, di sini secara default dia akan mereturn state. Nah, namun kita akan langsung menambahkan logic di sini. Logiknya apa aja? Yang pertama, jika action.type sama dengan kita buat action type-nya set form data. Nah, kita akan membuat logic kalau action type-nya set form data, apa yang kita lakukan? Kita akan mereturn, kita copy state lamanya, kemudian kita akan rubah form-nya. Nah, yang menarik di sini nanti, ketika kita merubah form data, value-nya ada tiga, ada title, ada body, ada image. Nah, bisa jadi nanti yang dikirimkan itu hanya title-nya saja, hanya body-nya saja, atau image-nya saja. Maka dari sini kita perlu membuat suatu spread operator baru lagi di sini. Kita copy form lamanya. Kita tambahkan state.form. Nah, jadi value dari form lamanya kita copy dulu, barulah kita rubah di sini. Apa yang dirubah secara dinamis? Pertama, kita akan rubah action.formType. Nah, kemudian di sini akan saya buat action.formValue. Jadi nanti saya akan mengirimkan dua parameter. Pertama, formType untuk merubah jenis form apa yang dirubah. Kemudian formValue. Ini untuk value-nya. Selanjutnya, saya akan membuat logic juga di sini jika action.type sama dengan set image preview. Nah, kalau set image preview, maka saya akan return state lamanya kita copy, yang saya rubah adalah image preview-nya saya rubah. Saya rubah dengan apa? Action.payload. Nah, seperti ini. Oke, saya sudah membuat logiknya. Kalau sudah membuat logiknya, kita akan export default create blog reducer. Nah, setelah diekspor, kita akan panggil di dalam reducer kita. Nah, kita tambahkan saja di sini create blog reducer. Nah, ini kita ganti juga. Oke, selanjutnya kita gabungkan combine reducer di sini. Create blog reducer. Oke, sudah siap. Setelah kita membuat reducernya, kita juga akan membuat action-nya. Nah, action di sini tuh untuk menambahkan calling API-nya. Kita buat aja create blog action.js. Apa aja yang dilakukan di sini? Yang pertama, const
kita akan membuat suatu action untuk set form ya. Kita akan membuat function set form. Fungsinya ngapain aja di sini? Fungsinya kita hanya mereturn sebuah objek yaitu set form data. Nah, di mana set form data ini adalah logic untuk merubah formnya di sini. Baik, sekarang kita sudah memilikinya. Selanjutnya, kita akan menyediakan form type dan juga form value. Di mana form type dan form value ini akan dikirimkan dari parameter depan. Form type dan juga form value. Nah, seperti ini. Ups, jangan lupa ini set form data ini adalah action type-nya. Jadi kita buat seperti ini. Oke, sudah kita simpan, jangan lupa kita export. Selain daripada set form, kita juga akan membuat export const set image preview. Nah, di sini kita akan set image preview-nya. Kita akan return, type-nya itu adalah set img preview. Supaya nanti dia akan masuk ke sini. Akan masuk ke logic yang kedua, set image preview, untuk merubah image preview-nya. Nah, di sini kita akan kirimkan payload. Payload itu adalah parameter yang dikirim dari depan nantinya, payload. Oke, kita sampai sini dulu. Kita akan coba implementasikan di create block ini sebelum terlalu panjang. Nah, berarti di sini kita akan menambahkan const. Nanti kita akan gunakan data. Form. Form ini adalah dari reducer kita yang ini. Form. Kemudian, dia didapat dari mana? Kita akan gunakan use selector yang akan diimport dari React Redux. Kemudian kita akan import state. Dan state spesifiknya adalah create block reducer. Oke. Kemudian kita juga akan import this page. Use this page dari React Redux. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki form. Lalu apa yang dirubah sekarang? Yang dirubah yang pertama adalah form ini nanti akan memiliki 3 value, yaitu title, body, dan image. Nah, ini akan kita ganti menjadi, nah, kita descriptoring lagi di bawahnya, const, ada title nantinya, kemudian ada body, dan ada image. Nah, dari mana? Dari form yang didapat. Artinya kita destructuring lagi. Nah, yang ini berarti nanti akan kita disable. Nah, selain daripada itu, kita juga akan mengambil img preview. Nah, di dalam reducer ini, kita akan memiliki form dan juga image preview. Nah, image preview ini akan kita gunakan juga sebagai pengganti state image preview yang ini. Nah, ini akan kita comment. Selanjutnya, kita akan ganti di bagian bawah sini. Yang pertama, title ini tetap. Kemudian set title ini kita ganti menjadi action creator yang kita buat tadi. Nah, kita ganti di sini, kita panggil ya. Set form yang diimport dari Action Redux. Kemudian nanti di sini akan kita kirimkan yang pertama form type. Type-nya apa yang akan dirubah? Saya akan merubah input title. Value-nya apa? Value-nya adalah e.target.value. Nah, seperti ini. Berarti yang ini kita bisa remove. Nah, kita ganti dengan yang terbaru. Yang lainnya berarti yang set body juga sama. Kita akan copy saja ini. Kemudian yang set body ini kita ganti. Nah, kita ganti title-nya menjadi body. Nah, selanjutnya untuk upload ini, on image upload masih tetap sama. Yang img ini kita ganti menjadi img preview. Oke, nah sekarang kita tinggal kembali ke function atas. Kita akan cek satu-satu. Pertama, on image upload. Betul, ini sampai sini. Kemudian set image-nya jadi ganti sekarang menjadi set form. Set form ini akan dikirimkan 2 parameter. Yang pertama, form type-nya apa? Ini untuk image. Kemudian value-nya apa? Value-nya adalah file. Kemudian yang terakhir di sini untuk merubah image preview,
kita akan kirimkan set img preview. Oke. IMG preview ini diimport juga dari action ya, sama dengan yang lainnya. Oke, kalau kita lihat di sini, importnya terlalu panjang ya, sampai create blog action. Mungkin ini kita bisa sederhanakan di action ini. Kita import semuanya di sini. Export all from create blog action. Nah, sehingga nanti proses importnya tidak usah terlalu panjang sampai action sini. Cukup sampai folder action saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita buat, jangan lupa ini dispatch-nya kita pakai di sini. Di set form kita tambahkan dispatch, kemudian di set image preview juga tambahkan dispatch. Di set form ini tambah dispatch juga. Set form juga tambah dispatch. Baik, semua sudah kita rubah menjadi dispatch. Nah, yang lain-lain tetap sama. Oke, kita akan simpan dulu. Kita simpan. Nah, kita kembali ke halaman project kita dan kita akan coba create blog. Nah, di sini kita tambahkan baik, kalau sudah kita akan simpan. Oke, proses simpannya tetap berhasil. Kita kembali. Kita akan cek halaman kita, sekarang sudah menjadi 6, kita akan next. Nah, ini halaman tadi yang kita buat terakhir. Nah, belajar React.js di Lampung, ini sudah kita masukkan juga. Berarti proses pemindahan state kita ke Redux berjalan dengan lancar. Yang terakhir yang akan kita pindahkan adalah proses pengiriman ke API-nya. Nah, di sini proses pengiriman ke API, kita akan pindahkan juga ke dalam action di dalam create blog action di sini. Mungkin kita akan buat di sini export const post to API. Nah, mungkin kita akan buat function seperti ini. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Kita akan copy. Ini kita cut. Kita pindahkan ke sini. Nah, jangan lupa kita import Axios-nya. Axios, kita import dari Axios. Kemudian, data ini berarti dikirimkan dari depan. Kita buat data dikirim dari depan. Setelah kita simpan, kita kembali ke create blog di sini. Nah, di sini kita akan pindahkan juga bagian data ini. Kita cut. Kita pindahkan ke action kita. Nah, seperti ini. Kita akan menerima nanti bukan data, tapi form ya. Form, kemudian kalau sudah form seperti ini, berarti title-nya kita rubah jadi form.title, ini form.body, dan ini form.image. Nah, setelah kita siapkan semua, berarti nanti di halaman depan ini, kita cukup mengirimkan action-nya berupa post to API, kemudian yang kita kirimkan adalah form-nya. Nah, di sini sudah. Kemudian kita simpan. Jadi semakin pendek dan kita akan coba. Nah, kita akan create blog, tambahkan pelajar MERN API, MERN stack. Kita akan pilih image-nya. Nah, kalau sudah, kita akan save. Dan proses post-nya juga tetap sukses seperti sebelumnya. Kita akan cek di halaman terakhir, halaman 6. Nah, proses postingnya tetap berjalan dengan baik. Dan codingan kita, kalau kita rapihkan lagi, kita remove yang tidak kita gunakan. Importnya juga kita hilangkan yang tidak kita gunakan. Nah, codingan kita semakin tipis lagi, jadi 38 baris saja. Dan membacanya pun semakin clear, karena yang kita baca cukup beberapa fungsi intinya saja. Di sini kita bisa melihat post to API, datanya kita kirimkan, dan seterusnya. Nah, baik, di sini sudah kita rapihkan codingan kita menjadi lebih tipis lagi dengan bantuan Redux. Pertama di sini untuk reducernya, kemudian kita buat juga action creator, di mana action creator ini untuk memudahkan
pemisahan fungsi-fungsi yang kita miliki di halaman create blog. Sehingga di create blog ini, kita hanya memiliki fungsi inti, sehingga membuat codingan kita semakin rapih lagi. Baik, demikian tutorial tentang refactor halaman create blog dan juga menambahkan Redux pada halaman ini. Semoga bermanfaat.